terjadi kematian 125 orang dan yang lain masuk rumah sakit. Ya, ini juga suatu kerugian yang sangat besar, gitu ya, karena tujuan hidup itu adalah pastilah membentuk keluarga yang bahagia, sehingga dengan meninggalnya di usia muda, hal yang tertera di gambar ini tidak tercapai dengan baik. Selanjutnya, kalau kita melihat konsepnya ya atau definisinya, K3 itu intinya dari konsep ini. Jadi yang pertama itu orang punya pandangan dulu, ya. Bapak memandang K3 itu penting, ya, itu secara filosofi, sehingga ada keinginan ya untuk menghindari kecelakaan dan sakit yang terkait dengan aktivitas kita. Kemudian secara keilmuan, kalau kita sudah berpandangan baik untuk K3 ini, selanjutnya kita belajar bersama bahwa K3 itu merupakan sesuatu yang bisa dipelajari. Jadi terjadinya kecelakaan dan penyakit itu pasti ada sebabnya dan pasti bisa dipelajari bagaimana cara mencegahnya. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu cara mencegahnya, maka kita praktikkan ya, secara praktis itu bagaimana kita melindungi diri kita maupun orang lain, dan juga perlindungan terhadap tempat kerja sehingga proses atau aktivitas kita dapat berjalan dengan baik, ya. Mungkin di kampus kita di Fakultas Kedokteran dulu pernah ada mahasiswi yang mau pit lab ya, karena berangkat pagi untuk ke puskesmas, tapi karena hampir terlambat dia jalannya cukup laju dari arah barat mau ke selatan di depan gedung pendidikan dokter. Kemudian dari selatan mau ke barat ada mobil karyawannya, sehingga terjadi tabrakan di situ antara sepeda motor mahasiswi dengan mobilnya karyawan, sehingga mahasiswi jatuh dan harus dibawa ke rumah sakit Muwardi, sehingga tidak bisa ikut pit lab karena harus dirawat di rumah sakit Muwardi. Ini memberikan gambaran ke kita bahwa tanpa K3 itu akan merugikan ya, selain Recording stopped. Recording in progress. sinyalnya putus. Ya, ini ya, kecelakaan adalah sesuatu yang tidak dikehendaki, karena pada prinsipnya tidak ada orang yang dengan sengaja mencelakakan diri. Kemudian kejadiannya pun juga tidak terduga, yang berdampak pada kerugian, bisa waktu, bisa harta benda, bisa properti, atau bahkan seperti contoh di awal tadi, itu ada korban jiwa yang meninggal. Ini sebagai contoh kecelakaan yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ya, tahun 2019, di mana satu truk kontainer ini menabrak gedung Puskesmas Mojosongo di Boyolali. Satu orang tewas, sedang menunggu ibunya di musola. Ya, kebetulan
satu orang korban meninggal ini adalah mahasiswi FKIP yang tinggal ujian skripsi. Ya, ini sesuatu yang sangat merugikan. Kemudian secara umum tujuan K3 adalah melindungi para pekerja dan semua orang yang ada di tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi agar dipakai secara aman dan efisien, kemudian menjamin proses kerja atau proses produksi berjalan lancar. Kalau tiap tahun keselamatan dan kesehatan kerja ini diperingati setiap tanggal 12 Januari sampai dengan 12 Februari. Kemudian secara umum penerapan K3 di tempat kerja, mungkin ada pertanyaan yang disebut tempat kerja itu apa? Tempat kerja ialah setiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bisa bergerak atau tetap, di mana di sana ada tenaga kerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, di mana terdapat sumber bahaya. Ya, jadi intinya di sini ada tempat, ada orang, dan ada bahaya. Ya, ini contoh tempat kerja yang tidak memikirkan K3. Gitu ya. Di sini kita bisa melihat bahwa proses kerja di gambar ini banyak sekali potensi bahayanya. Ya, ada bahaya kejatuhan, ya, ada bahaya kebakaran, ya. Nah, kemudian ada bahaya yang lain, ya. Ada banyak sekali kalau di sini kita identifikasi. Yang jelas di gambar ini menunjukkan perilakunya itu tidak berbasis atau berlandasan keselamatan dan kesehatan kerja. Selanjutnya, kalau bicara keselamatan kerja, nanti ada banyak aspek, ya, bisa mesin, ya, atau ini ya, mesin itu kalau di pabrik bisa mesin tekstil, ya, mesin press, ya. Kemudian pesawat itu kalau di K3 nanti ada namanya pesawat uap atau boiler, ya, ada tekanannya, ya, ada risiko peledakannya. Terkait juga dengan alat, bahan, kemudian landasan tempat kerja, ya, orang bekerja di lantai 1 dengan lantai 2 atau bekerja di ketinggian seperti tukang listrik, ya, itu tentulah potensinya berbeda pula. Juga lingkungannya, ya, apakah panas, apakah dingin, ya, apakah bising, apakah kurang pencahayaan, ya, dan juga cara melakukan pekerjaan, ya, apakah berjalan, ya, yang mengangkat atau menduduk, semuanya terkait dengan keselamatan kerja. Kalau di K3 juga bisa dibagi, ada keselamatan kerja mekanik, kemudian ada listrik, uap, kebakaran, dan lain. Kalau perkembangan di dunia K3 itu sudah diterapkan di segala aspek, ya. Misalkan di sini ada keselamatan mainan, ya. Misalkan kejadian di Medan, ya, tapi udah agak lama, bagaimana 2 orang anak bermain tembak-tembakan, gitu ya. Ternyata pelurunya itu, ya, berupa panah kecil atau apa gitu, ternyata mengenai mata temannya dan akhirnya mengalami kebutaan. Ini juga perlu dipikirkan, ya, untuk mainan-mainan yang terkait dengan safety ini. Kemudian di rumah juga kita sering mendengar rumah terbakar karena konsleting, di tempat umum, di jalan raya maupun di tempat lainnya, terutama di tempat kerja, itu akan sangat bijak kalau menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian untuk kesehatan kerja itu terkait dengan upaya-upaya untuk menyehatkan masyarakat, khususnya
pekerja, baik fisik, mental maupun sosial, dengan usaha preventif maupun kuratif ya, termasuk di dalamnya juga rehabilitatif, sehingga diperoleh